Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Hai, saya dengan Febrian. Di sini saya mau tanya satu hal yang paling mendasar yang akan mewakili seluruh isi video ini. Apakah antum peduli akan edukasi kesehatan secara alami? Jika iya, maka kami dari Toko Herbaltum, kami butuh satu orang atau lebih. Tentu aslinya kita butuh banyak, tapi banyak rencana itu dimulai dari satu langkah pertama. Jadi kita butuh satu orang yang akan mengawali, akan merealisasikan tujuan kita ini. Jadi kami butuh seorang health consultant atau orang yang bisa memberikan layanan konsultasi kesehatan, dan lebih spesifik lagi adalah edukasi kesehatan secara alami. Karena alami nggak selalu tentang obat herbal, tapi obat herbal pasti termasuk ke dalam edukasi kesehatan secara alami. Jadi pada dasarnya kita butuh seorang yang passion di dunia kesehatan alami, natural health. Kita mau punya konsep back to nature. Nah, maka dari itu kita butuh orang yang passion di bidang ini. Baik itu seorang yang herbalis, seorang yang passionate tentang herbalis, atau itu terapis, atau bisa dari jurusan kedokteran umum, atau mungkin apoteker. Jadi untuk target besarnya nanti arahnya ke sini, ke product creator. Kemudian untuk konsultasi, bisa tanya jawab. Dan yang terakhir untuk R&D, Research and Development. Kalau kita kembali ke bagian yang nomor 2 ini kita pernah dilakukan ketika kita masih di web. Kita buat beberapa halaman yang dia jadi referensi untuk orang yang mencari pengobatan dengan herbal tertentu. Contohnya di sini daun ungu. Banyak yang penderita wasir yang dia mencari referensi untuk obat wasir, dan dengan informasi seperti ini atau halaman funneling yang mengarahkan untuk ke halaman pembelian, di sini nanti kita harapkan bisa mendominasi di search engine, terutama Google. Jadi kalau target besarnya di poin kedua ini, pertama untuk konsultasi kita mengambil referensi dari Herbal Indo Utama. Jadi ini salah satu yang utama dan yang paling utama. Kalau di Herbal Indo Utama, mereka menyediakan konsultasi medis secara gratis melalui media online. Jadi mereka nggak buka tempat praktek. Dan ini melayani konsultasi untuk seluruh Indonesia. Jadi semua konsumen reseller atau agen dari produk hiu, ketika mereka membutuhkan konsultasi, mereka cukup menghubungi Dr. Didit. Tapi di sini beberapa kekurangannya. Salah satunya mereka hanya konsultasi untuk produk hiu, tidak untuk produk lainnya. Kemudian di sini waktunya terbatas, jam 8 sampai jam 16.30. Dan yang ketiga, walaupun ini nanti kedepannya ada perubahan, kedepannya mereka akan menyediakan pelatihan juga untuk para agen
sehingga mereka bisa ikut berkontribusi untuk memberikan konsultasi. Jadi nggak lagi bergantung kepada satu orang, tapi setiap agen nantinya bisa memberikan konsultasi secara mandiri. Nah, kalau saat ini sementara kita masih berhaluan atau berpusat ke satu dokter aja. Ini beberapa ketentuan yang ada di Herbal Indo Utama ketika konsultasi. Oke, jadi kalau kita recap sedikit, jadi kita ingin menyediakan pertama halaman funneling seperti ini, kita menyediakan informasi yang bermanfaat, kita menyediakan artikel yang informatif, kita menyediakan resep-resep kesehatan atau gaya hidup yang sehat. Kemudian kita bikin dari funneling ini, kita bikin semacam komunitas, kita bikin nanti kumpulan orang-orang yang mereka benar-benar punya interest yang sangat tinggi dengan kesehatan, terutama herbal, kesehatan alami, lebih spesifiknya ke herbal. Dan dari artikel-artikel seperti ini, setelah terjadi database, itu akan lebih mudah untuk kita membagikan info kesehatan, memberikan promo, memberikan edukasi, sebagaimana yang kita canangkan dalam visi Herbaltum. Kemudian kita ingin menyediakan layanan konsultasi layaknya Herbal Indo Utama atau Al-Afiat. Dan yang berikutnya adalah ketika di Herbal Indo Utama dan Al-Afiat ini mereka hanya terfokus pada produk mereka, untuk lebih advance kita ingin konsultan di toko Herbaltum lebih umum lagi, lebih tinggi lagi levelnya, nggak hanya menyediakan konsultasi untuk produk yang terkesan komersil, kita ingin mereka juga menguasai ilmu-ilmu yang ada di kelasnya Abu Muhammad. Abu Muhammad punya kelas yang namanya PKTN, pengobatan klasik Tibun Nabawi, dan ini ada di lingkungan Komplek Roja. Ada di lingkungan Komplek Roja, dan ini kesempatan emas
bagi para penggiat dunia herbal atau terapis atau pengobatan klasik atau TCM, karena beliau benar-benar menguasai di bidang ini. Berikut salah satu contoh yang kita bacakan dari statusnya Ustadz Badrus Salam. Beliau menceritakan, dan beliau udah mengikuti kelas Abu Muhammad, beliau sudah berguru kepada Shinsei Abu Muhammad, Faris Al-Kianji. Jadi pertama kali Ustadz Badru tertarik ingin belajar adalah ketika dia bawa istri beliau, ketika beliau bawa istrinya untuk berobat ke Shinsei Abu Muhammad. Kemudian Shinsei menjawab, siapa yang sakit? Istri ana, katanya Ustadz Badru Salam. Kemudian ditanya, apa itu yang di luar tadi? Antum sama istri yang ngobrol. Iya, jawab Ustadz Badru. Nah, kemudian kata Shinsei, Anda tahu keluhannya. Keluhannya didiagnosa berdasarkan suara. Masya Allah. Terus Ustadz Badru heran dan tanya, coba sebutkan keluhannya apa. Jadi tujuannya untuk mengetes apakah ini sebatas klaim atau ini fakta. Kemudian Shinsei Abu Muhammad menyebutkan semua keluhannya sampai pada sifat-sifat istrinya. Dan Masya Allah 100% benar. Artinya nggak ada yang meleset. Nggak ada yang, oh oke, 6 benar tapi 4 salah. Nggak kayak gitu. Tapi benar-benar yang disebutkan sesuai dengan apa yang diketahui oleh Ustadz Badrus Salam tentang keluhan dan sakit istrinya. Kemudian beliau, Shinsei Abu Muhammad juga pernah dibawa ke Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang sudah kita kenal, ma'ruf. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Islam Madinah dan sering dibawa ke Indonesia untuk mengadakan daurah, tabligh akbar dan sebagainya. Jadi beliau dibawa ke Syekh untuk memeriksakan kesehatan. Kemudian Shinsei bertanya kepada Syekh, keluhannya apa Syekh? Kemudian Syekh menjawab, loh kan kamu tabib, harusnya kamu bisa dong membaca keluhan saya. Maka Shinsei pun memegang nadi Syekh, menyebutkan semua keluhannya, dan semua diiyakan oleh Syekh Sulaiman. Dan begitu juga Dr. Ali Musri ketika membawa Syekh Abdurrahman Al-Khamis. Setelah diperiksa oleh Shinsei, kemudian beliau bertanya kepada Syekh, Syekh, Anda pernah jatuh 10 tahun yang lalu? Maka Syekh heran dan bertanya kepada Dr. Ali Musri, ini dukun bukan? Masya Allah. Bukan Syekh, jawab Ustadz. Kemudian kata Shinsei, semua itu ada ilmunya. Jadi yang kita harapkan adalah konsultan dari Herbaltum menguasai ilmu-ilmu yang diberikan oleh Shinsei Abu Muhammad. Di channel ini ada audio dari Shinsei Abu Muhammad yang menjawab beberapa pertanyaan tentang keluhan kesehatan, dan lumayan banyak. Walaupun seseorang bisa mendengarkan, bisa mencatat atau mempelajari dari audio ini, tapi ketika tidak punya basic untuk pengobatan, maka itu bukan sesuatu yang bisa diandalkan. Artinya ketika untuk konsultasi orang lain, kemungkinan kita akan bingung kalau kita hanya sekedar menjawab berdasarkan audio yang lebih spesifik, karena audio ini biasa spesifik ke keluhan tertentu kepada orang tertentu, dan orang yang punya keluhan sama, dua orang yang punya keluhan sama belum tentu pengobatannya sama juga. Dan Shinsei juga banyak video-videonya yang diupload ke channel Roja terutama tentang konsultasi kesehatan, dan beliau punya program rutin di TV Roja. Dan diharapkan dari ilmu-ilmu yang dipelajari dari Shinsei Abu Muhammad adalah di-share kepada internal tim Herbaltum. Dan ini adalah proses belajar yang bertahun-tahun, tidak hanya
1 atau 2 tahun atau 1-2 semester, enggak. Tapi ini banyak memakan waktu yang panjang, dan kita ingin sekali orang yang benar-benar passion di bidang ini. Dan nggak masalah untuk mempelajarinya juga dari pihak-pihak lain, tapi kami rasa cukup untuk mendalami bidang herbal ini dengan guru yang mumpuni itu cukup. Walaupun bukan larangan untuk belajar dengan guru-guru lainnya, karena semakin banyak guru tentu akan semakin banyak wawasan dan akan bertambah kedewasaannya dalam ilmu kesehatan ini. Misalnya di sini dengan Shifu yang juga lumayan terkenal, Shifu Tom. Dan porosnya adalah ini akan mendukung misi dari Herbaltum yang pertama menyediakan SDM yang berkualitas. Tentunya tadi lebih spesifik dalam bidang konsultasi, amanah, jujur, dan profesional, dan benar-benar amanah dan jujur dalam konsultasinya, profesional, bukan sekedar asal-asalan. Dan kita juga punya misi untuk menyediakan layanan konsultasi pelanggan yang terbaik dan mengedukasi pelanggan tentang dunia herbal yang sekarang ini banyak informasi yang sedikit simpang siur. Dan ini yang kita harapkan untuk sebagai bentuk kontribusi kita kepada masyarakat Indonesia, terutama di bidang kesehatan alami atau herbal. Jadi kalau dulu Herbaltum hanya bisa, terutama dari saya pribadi, hanya bisa mengandalkan artikel-artikel yang sudah beredar di internet, hanya kemudian dikemas ulang, ditulis ulang dalam bahasa yang berbeda, tapi esensinya sama, hampir nggak ada perbedaan, dan mayoritasnya ilmunya yang sudah diketahui secara umum dan mudah didapatkan di internet. Seperti ini. Tetapi kita ingin lebih advance lagi, lebih ke tingkat yang lebih tinggi, seperti ini. Bisa menjelaskan bagaimana kondisi, misalnya ini kopi contohnya, bagaimana sifatnya, bagaimana cara kerjanya, dan apa saja keutamaannya dari segi pengobatan klasik. Jadi kita mengkombinasikan antara pengobatan modern dengan pengobatan klasik dan tidak saling mengkontradiksikan di antara keduanya, walaupun ada perbedaan. Dan insya Allah kita akan menyediakan resource yang memadai yang bisa mencukupi untuk kebutuhan ini semua.